kamar ruang belajar Keisha tuh ya tuh sama balkon dan juga sekolah. Dan sementara kamarnya Tante Putri tidurnya tuh sama. Tapi mungkin kedepannya kalau misalnya ini buat anak-anaknya ya, Om Ivan dan Tante Rina, kalau untuk ini kalian bisa pernah berminat ya untuk pindah ke apartemen. Ya mungkin karena untuk ini guys, untuk melengkapi bagi disewa aja ke orang lain. Karena biar begituan bisa beli apartemen tapi disewanya ke orang lain supaya dapat uang banyak ya. Nah Tante Uli sama Tante Rina sama Ustaz kan bisa juga sukses warung di garasi belakang udah bagus. Tapi kalau membeli apartemen bentuk kan ke orang lain saja yang dibutuhkan. Baik itu secara gratis maupun baik itu kalangan miskin itu diperguna dibandingkan harus tinggal bersama. Ya untuk pilihan terserah. Dan untuk biar Keisha tuh bisa lebih nyaman tinggal di apartemen, jadi Keisha tuh belajar tuh nggak usah nyempit-nyempit. Karena aku tahu, aku udah melihat kamar Keisha tuh, kamar tidurnya belajar Keisha ternyata gak sebagus sama aku. Tapi udah gini bersyukur. Dan untuk ayah sama bunda aku tuh juga kemarin hampir mengalami itu karena ada spanduk yang tulisan dijual rumah tempat tinggal asal 17. Tapi mungkin aku mengatakan dengan tegas nggak mau atau nggak setuju karena takutnya kalau tidak ada yang mau beli rumah ini nggak apa-apa, saya terpaksa deh, saya boleh marah-marah deh, boleh marah lepas spanduk bisa jadi tempat stand usaha ataupun alas deh. Tapi mungkin sini cara kenyataan ya supaya kita bersyukur, kita menikmati yang apa ada aja deh, sama seperti itu. Nah itu mengajarkan kita bersyukur. Jadi kita berkaitan dengan itu, kita lanjut aja ke topik sekarang, yaitu adalah ini syarat-syarat menjadi tayangan film animasi yang bermanfaat untuk anak. Jadi kita tahu film animasi mungkin sudah berkembang setelah 1980-an dan para suku-suku didominasi negara Amerika yang mendominasi itu. Memang dari beberapa negara belahan dunia itu menciptakan animasi pada awalnya kan seperti gambar, terus kemudian ke layar perak, pada akhirnya diberikan konsep berwarna sampai sekarang. Tapi mungkin tanpa kalian sadari, beberapa cerita animasi itu tidak semuanya aman untuk anak-anak karena biasanya itu ada yang mengandung konsep LGBT. Tapi salah satunya ada Disney ya. Tapi mungkin di sini menerapkan seperti perbuatan orang-orang berdosa. Jadi itu adalah satu bentuk yang jarang agak susah ditonton. Jadi di sejak tahun 2020-an awal itu Disney sudah tidak lagi memproduksi film akuisisi di Indonesia karena alasan berfokus ke Disney Plus Hotstar. Tetapi terkecuali Disney Channel dari Amerika, karena kalau yang Disney Asia kan udah ditutup secara permanen. Tapi mungkin ada beberapa pilihan yang ini saja, tapi di kemudian nggak ditutup sih, agak ditutup. Cuman dikhawatirkan yang paling fatal tuh cosmetic, ada skin segala macam. Ya mungkin 70% animasi itu kan ada yang menghibur, berpetualang. Tapi 30% lain itu udah makan ruang animasinya romance. Jadi cukup bahaya tuh untuk anak-anak karena bisa mengandung tersebut. Nah, apa syarat-syarat yang perlu kalian tahu rekomendasikan dulu yang paling bagus? Untuk genre pendidikan yang pertama adalah untuk genre pendidikan, syarat-syaratnya itu dengan mengandung unsur petualangan bagus, mengandung konsep pengetahuan alam. Tapi sebenarnya judul-judulnya kan kita kan nulis di kolom komentar. Jadi untuk rekomendasi genre pendidikan ya, tapi sebenarnya itu udah nggak. Tapi genre pendidikan tuh sekarang udah fokus ke Indo karena ini guys, karena takut didominasi, karena kalau di negara barat sendiri dikhawatirkan LGBT. Kemudian kedua untuk genre petualangan. Kalau untuk genre petualangan itu pastikan mengikut alur cerita asli dunia ya, misalnya jadi petualangan sejarah, petualangan di dunia luar, misalnya di dunia rumput, angkasa dan sebagainya. Itu syarat-syaratnya harus terbebas dari adanya adegan berdarah atau skinship. Karena biasanya kalau bisa dari petualangan itu bisa ada adegan berdarah, itu jadi jangan ngomong seperti itu. Tapi kalau berdarah-berdarahnya bukan merah asli nggak masalah, karena kalau menggunakan cat ya. Kemudian yang ketiga untuk genre fantasi ya. Sebenarnya genre fantasi ini kebanyakan menggunakan unsur skinship ya. Jadi ada adegan ciuman, segala macam itu kan tersebut biasa. Akan tetapi kalau ada adegan ciuman itu pasti kalian merasain pasti akan di skip. Jadi cara yang berbeda kalian bisa menggunakan cara bagus untuk menghibur asalkan harus sebentar. Tapi kalau cuma untuk orang tua nggak masalah karena kan ini orang tua dan anak itu kan koordinator kan harus pasti saling mencium, mereka ada sayang. Tapi kalau sama pasangan suami istri itu pasti ya udah menghilangkan sendiri seperti itu. Dan kemudian yang untuk genre yang lain seperti genre balita dan bayi, ini kan genre yang paling gampang nih. Kalian bisa menggunakan milih genre bebas apa saja asalkan tidak mengandung unsur LGBT. Tapi biasanya kebanyakan mengandung konsep nyanyi, pembelajaran ataupun vokabulari. Nah vokabulari itu tayangannya sangat berperan penting sekali tuh anak mempelajari kata-kata atau pertama kali bahkan sejak dini. Terus kalau tuh genre nyanyi itu pasti lagu-lagunya tuh harus jelas ya. Tapi terhindar juga dari lagu-lagu Inggris yang meskipun terjang banget tapi justru ini guys mendukung konsep romance atau bromance
waspada. Jadi gunakanlah tayangan animasi dengan nyanyian yang baik untuk bisa anak-anak seperti itu. Dan yang terakhir dan yang paling terakhir adalah genre yang paling terbesar adalah action. Genre action balapan atau race car. Jadi kalau genre olahraga ya, kebanyakan itu ada banyak unsur dari bela diri. Jadi kebanyakan olahraga itu unsurnya ada kebanyakannya diantaranya adalah sepak bola. Jadi kalian bisa bebas dari hal-hal tindakan curang ataupun kata-kata yang biasa tuh banyak kata-kata yang kasar tuh karena meremehkan lawan. Jadi gunakan carilah dulu yang akan syarat-syaratnya itu nggak boleh ada unsur skinship. Tapi karena kalau kita saudara nggak masalah. Sebenarnya nih ini syarat yang paling penting yang harus itu sebenarnya itu berasal dari bukan dari zaman dulu kan TV Indonesia kan banyak menggunakan konsep dominasi. Akan tetapi semenjak era digital banyak ini dari berbagai sumber misalnya Netflix, TV, YouTube, terus juga YouTube Kids. Jadi bermanfaatkan YouTube Kids ataupun Netflix Kids supaya bisa berguna tersebut. Dan gunakan dan syarat-syaratnya. Yang penting tontonnya tuh jangan pas di jam pelajaran sekolah. Gunakan tontonan itu hanya di jam weekend dan juga libur sekolah. Oke, terima kasih sudah bisa manfaat dan dapat seperti biasa support Facebook kompas kita tahu bagaimana cara dari bagaimana cara dari kalian untuk memilih jurusan animasi di bahan dunia yang